Terima kasih panelis, terima kasih Bapak Dr. Wahyu Widodo. Izin bertanya Pak mengenai pemeriksaan perpajakan. Setelah dilakukannya pemeriksaan perpajakan itu sejak berawal dari disampaikannya surat pemberitahuan sampai dengan diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan atau LHP, itu kan normatifnya SKP dan STP itu harus terbit dan disampaikan kepada wajib pajak. Nah, namun dalam beberapa kasus SKP STP tersebut itu tidak disampaikan kepada wajib pajak sehingga akhirnya wajib pajak berinisiatif menyampaikan surat permohonan penyampaian SKP dan STP. Nah, pertanyaan saya Pak, ketika SKP dan STP itu tidak disampaikan kepada wajib pajak, apakah itu artinya utang pajaknya itu akan hilang Pak? Karena wajib pajak ini tidak tahu berapa nilai yang akan dibayarkan kepada negara. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, apakah Bapak Dr. Wahyu Widodo mengetahui ada calon hakim agung, Bapak Budi Nugroho itu digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Terima kasih. Yang terakhir. Selamat sore panelis dan Bapak Wahyu Widodo. Saya Prayogi R. Saputra dari Sekolah Negarawan. Saya akan menyampaikan satu statement dan dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya dalam sengketa pajak, wajib pajak menang 60%, sementara DJP menang 40%. Itu secara prosentase memang benar seperti itu, tapi secara nilai rasa-rasanya kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya sebetulnya ya menang, walaupun menang, tapi tetap dendanya nanti jauh lebih besar. Jadi misalnya 8 miliar gitu, nanti akhirnya jadinya bayaran tambah banyak. Itu laporan yang kami terima, entah betul entah tidak. Mohon tanggapan soal itu. Kemudian yang kedua, pernah kami mendengar dari Kementerian Keuangan, itu tugas DJP khususnya, tugas kami itu mengisi APBN. Saya ingin penegasan dari Bapak, apakah APBN itu hak pemerintah atau kemudian apakah Bapak setuju untuk reformasi ini ya, agar tidak nanti di sengketa pajak tidak mengurangi sengketa dalam bidang perpajakan? Apakah Bapak setuju dengan dibentuknya Badan Penerimaan Negara sehingga nanti kerja-kerja pengadilan pajak juga akan berkurang? Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dijawab, manfaatkan waktu yang sangat terbatas. Baik. Yang pertama, terkait dengan pemeriksaan pajak yang tidak ada SKP, atau SKP-nya tidak disampaikan tadi, Mas ya. Ya kalau SKP tidak disampaikan dan itu terbukti memang tidak disampaikan, ya mestinya itu tidak ada dasar BP untuk membayar, BP melakukan pembayaran kan. Tapi memang betul-betul tidak disampaikan ya, ada buktinya gitu ya. Tapi setahu saya kalau di sistem kami itu tidak mungkin tidak disampaikan kalau ada SKP ya. Karena itu by system dia akan tersampaikan. Jadi kalau misalnya memang tidak disampaikan berarti ada kekeliruan di situ ya. Berarti memang tidak ada produk hukumnya berarti dianggap seperti itu. Cuman memang kalau benar-benar nggak diterima ya. Kalau misalnya dia menerima tapi bilangannya nggak diterima ini hal yang berbeda ya. Tapi by system SKP itu pasti akan dikirim ke wajib pajak. Kemudian terkait dengan ada calon hakim yang digugat, saya kebetulan tidak mengetahuinya. Terkait kasus apa saya juga tidak tahu. Kemudian dengan Mas Prayogi ya, mungkin saya jawab yang terakhir dulu. Sengketa itu tidak harus bentuk WPN atau tetap di DJP itu tidak akan terpengaruh terhadap jumlah sengketa yang timbul. Karena sengketa yang timbul itu timbul karena ada perbedaan antara wajib pajak dan pemerintah. Dalam ini misalnya DJP atau BPN tadi tidak konteksnya tidak akan mengurangi juga. Kalau memang bisa malah lebih besar juga. Tapi
dengan berubahnya DJP menjadi BPN itu tidak terkait langsung atau berkorelasi dengan jumlah sengketa. Kemudian tugas DJP adalah APBN. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau dari intinya bahwa APBN itu dibiayai dari paling besar adalah dari pajak, 70% ya, 80% dari pajak dan lainnya dari utang dan hibah. Nah ini kalau kita bicara hak atau apa tadi kewajiban ya? Oh hak pemerintah atau hak? Ya justru ini sebenarnya karena justru negara malah membuat APBN untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau seperti itu ya ini adalah bentuk negara tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Nah ini saya nggak tahu apakah ini menjadi hak atau negara atau masyarakat tuh. Tapi intinya bahwa APBN ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Intinya seperti itu. Kemudian terkait sengketa tadi, sengketa kenapa sih Mas? Lupa tadi Mas. Sengketanya kenapa tadi? Yang pertama, udah ya. Oke. Udah Prof. Baik, selesai ya. Dilanjutkan dengan fakta integritas.